Shalom Bapak Ibu. Ada 3 suara di dalam satu hati Bapak Ibu. Suara apa itu? Suara Mazmur, suara kidung pujian, dan suara nyanyian rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, gereja adalah umat yang bernyanyi Bapak Ibu. Sejak Musa di tepi laut Teberau hingga para tua-tua di hadapan tahta anak domba, iman selalu menemukan suaranya di dalam nyanyian Bapak Ibu. Namun Rasul Paulus menulis dengan sengaja ini ya. Berkata-katalah seorang kepada yang lain di dalam Mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Itu dikatakannya di Efesus 5 ayat 19 Bapak Ibu. Paulus tidak menulis satu istilah Bapak Ibu, melainkan 3. Bukan karena ia kehabisan kata, tetapi karena iman memiliki lebih dari satu nada Bapak Ibu. Yang pertama, nada apa ini? Mazmur. Tangisan yang diizinkan menjadi doa ini Bapak Ibu. Kata Mazmur yang bahasa Yunaninya psalmos ya, berasal dari petikan senar, sebuah nyanyian yang lahir dari pergumulan hidup ini Bapak Ibu. Mazmur tidak selalu manis ya. Ia sering berbau air mata, kadang berwarna darah, tak jarang berisi pertanyaan yang berani Bapak Ibu. Berapa lama lagi ya Tuhan? Mazmur 13 ayat 2. Mazmur mengajarkan kita satu hal penting. Allah tidak alergi terhadap kejujuran Bapak Ibu. Di dalam Mazmur ada ratapan, ada kemarahan yang diarahkan ke surga ini. Ada iman yang sedang pincang tetapi tetap berjalan. Mazmur adalah doa orang yang tidak kuat lagi berpura-pura Bapak Ibu. Itulah sebabnya Mazmur sering lahir di gua, di padang gurun, di malam panjang ketika musuh mengejar. Mazmur berkata, bawalah seluruh hatimu kepada Tuhan, bahkan bagian yang paling gelap ini Bapak Ibu. Nada yang kedua Bapak Ibu, kidung pujian, deklarasi tentang siapa Allah itu. Berbeda dengan Mazmur yang berangkat dari dalam manusia, kidung pujian atau himnos itu berangkat dari siapa Allah ini. Kidung pujian bersifat objektif Bapak Ibu, teologis dan deklaratif ya. Ia tidak banyak bercerita tentang aku, melainkan meninggikan Engkau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Yesaya 6 ayat 3 ini. Kidung pujian tidak selalu lahir dari keadaan nyaman Bapak Ibu. Paulus dan Silas menyanyikan pujian di dalam penjara yang lembab. Karena pujian sejati tidak menunggu keadaan berubah. Ia mengubah atmosfer justru. Kidung pujian adalah senjata rohaninya. Ia mengingatkan jiwa yang lupa, Allah tetap Allah meski dunia runtuh ini. Nada yang ketiga, nyanyian rohani. Suara baru dari karya Roh Kudus ini Bapak Ibu ya. Lalu ada nyanyian rohani, ode, pneumatike ya. Ini bukan sekedar lagu yang bertema rohani Bapak Ibu, melainkan nyanyian yang diilhami oleh Roh Kudus. Nyanyian rohani itu sering bersifat spontan ya, lahir dari pengalaman pribadi dengan Tuhan dan kadang tidak bisa diajarkan ya, hanya bisa dialami nih Bapak Ibu. Ia telah menaruh nyanyian baru di dalam mulutku. Mazmur 40 ayat 4. Nyanyian rohani adalah lagu orang yang baru saja disentuh Allah, dipulihkan, diampuni, diperbarui. Ia adalah kesaksian yang bernada. Apa yang tidak bisa diucapkan dengan logika dinyanyikan oleh roh ini. Mazmur, kidung rohani, nyanyian rohani, bukan kompetisi Bapak Ibu.
tetapi kesatuan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ya, Alkitab tidak pernah memperhadapkan ketiganya. Mazmur bukan lebih rohani. Pujian bukan lebih dewasa dari nyanyian rohani. Nyanyian rohani itu bukan lebih diurapi dari Mazmur. Ketiganya adalah bahasa berbeda dari satu hati yang sama, Bapak Ibu. Mazmur mengajar mengajar kita jujur. Kidung pujian mengajar kita tegar. Nyanyian rohani mengajar kita peka, Bapak Ibu. Mazmur membawa luka ke hadapan Tuhan, ya. Kidung pujian meninggikan Tuhan di atas luka, justru. Dan nyanyian rohani menyatakan Tuhan yang menyembuhkan luka. Ini, ya. Gereja masa kini, ya, sering terjebak pada satu suara saja. Ada gereja yang hanya mau pujian kemenangan, ya, tetapi menolak ratapan. Ada gereja yang tenggelam di dalam emosi, tetapi miskin kebenaran. Roh Kudus hari ini memanggil gereja untuk menyanyikan seluruh spektrum iman. Segala yang bernafas, pujilah Tuhan, kata Mazmur 150 ayat 6. Ketika hidup menjadi sebuah nyanyian, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ya, pada akhirnya pertanyaannya bukan lagu apa yang kita nyanyikan, tetapi apakah hidup kita itu selaras dengan lagu itu. Biarlah hidup kita itu menjadi mazmur yang jujur di hadapan Allah, ya. Biarlah iman kita itu menjadi kidung pujian yang meninggikan Dia di tengah badai. Biarlah kekekalan kita itu menjadi nyanyian rohani yang baru dan hidup. Karena suatu hari, ketika musik berhenti dan dunia senyap, jiwa kita akan tetap bernyanyi, Bapak Ibu. Aku akan memuji Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 2. Amin.